Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, yang telah membangunkan kami di pagi hari ini dan memberi kami napas kehidupan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, begitu juga jemaat yang mendengarkannya, untuk boleh menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis pada kitab Injil Matius 7 ayat 26. Demikianlah bunyinya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang dicatat dalam kitab Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini menggambarkan ada dua macam dasar yang bertolak belakang dalam kehidupan kerohanian seseorang. Ini merupakan salah satu perumpamaan yang sangat populer di kalangan orang percaya. Yang pertama adalah dasar yang kokoh dan kuat. Ayat firman Tuhan yang berkenaan dengan dasar yang pertama dapat kita baca pada Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia disamakan dengan orang yang bijaksana. Yaitu orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang keras, kuat, dan kokoh. Oleh sebab itu, jika hujan deras turun dalam beberapa waktu dan kemudian datang banjir besar, serta angin topan atau badai melanda rumahnya, maka rumah itu tidak akan goyah dan tidak akan rusak dan tidak akan hilang terbawa arus banjir. Tetapi rumah itu akan tetap tegak berdiri di atas pondasi batu yang kokoh dan kuat. Nah, pada ayat 25 menyatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Secara rohani, pengajaran Tuhan Yesus ini menyiratkan bahwa orang yang teguh imannya kepada Tuhan Yesus tidak akan terombang-ambing hidupnya. Ia akan tetap tegak berdiri di atas dasar iman yang kokoh dan kuat. Ia tidak akan hanyut dalam gelombang kehidupan dunia ini yang penuh dengan hawa nafsu. Demikianlah jika seseorang membangun hidupnya dengan iman dan percaya yang teguh, ibarat seseorang yang membangun rumah dengan menggali tanah dalam-dalam untuk membuat pondasi dari batu yang kokoh dan kuat. Karena itu ketika air bah atau banjir datang melanda rumah, maka rumah itu tidak goyah dan tidak rusak. Melalui firman ini, Tuhan Yesus mendidik dan mengajari kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat dan berakal budi, serta takut akan Tuhan. Supaya kita mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dalam hidup kita. Tuhan Yesus mendidik kita supaya kita senantiasa berpegang teguh pada firman-Nya, di mana saja dan kapan saja. Janganlah kita berpikir sama seperti orang bodoh yang mengumpankan dirinya pada hawa nafsu duniawi dan kebinasaan yang kekal. Yang kedua adalah dasar yang tidak kokoh dan tidak kuat. Dalam Matius 7 ayat 26 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran orang yang hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan dan mengandalkannya, karena tidak pernah mengimaninya. Itulah gambaran orang Kristen yang bodoh, yang menghabiskan hidupnya hanya mendengar sehingga tidak memperoleh manfaat apa-apa dari firman itu. Dan dia akan kehilangan hidup kekal. Tentunya setiap pribadi di antara kita tidak ingin menjadi orang yang bodoh. Semua orang yang di antara kita tidak ingin menjadi seperti orang bebal. Mereka mendengar firman Tuhan, namun mereka tidak melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ketika badai persoalan melanda mereka, maka goyahlah imannya dan kemudian hanyut dalam kehidupan yang syarat dengan hawa nafsu duniawi ini. Dalam kitab Injil Matius 7 ayat 27 mengatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Siapapun orangnya, jika ia tidak membangun diri dengan iman yang teguh kepada Yesus Kristus, maka ia akan tenggelam dalam gelombang dan badai hawa nafsu duniawi ini. Siapapun dia, apabila membangun hidupnya tanpa dasar iman yang kokoh, maka ia akan jatuh ke jurang maut pada akhirnya. Secara implisit, firman Tuhan Yesus ini mengingatkan kita bahwa siapapun yang mendengar firman-Nya, namun ia tidak menerapkan di dalam hidupnya, maka ia sama seperti orang yang membangun rumah tanpa pondasi. Apabila banjir tiba melandanya, maka rumah itu roboh, berantakan, dan hanyut terseret banjir yang tidak dapat diketahui sampai di mana. Oleh sebab itu, marilah kita bergembira, marilah kita bersyukur, bersukacitalah, karena kita bukan menjadi bagian dari orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Bersukacitalah, karena kita bukan menjadi bagian dari orang yang mendengar firman Tuhan dan tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Agar firman Tuhan berguna bagi kita, maka harus kita lakukan dalam perbuatan, perilaku keseharian kita. Itulah iman yang nampak dalam perbuatan. Tetapi iman yang tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau kekuatan hidup kami dan keselamatan kami. Tuntun kami Tuhan, semua orang yang percaya agar menaati firman-Mu dan mampu melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.